Ketika libur musim panas, Sonia membacakan sebuah peradaban kuno yang ada di belahan dunia. Mereka yang merasa bosan mengisi liburan musim panas di rumah mengajak Nobita untuk membujuk Doraemon mencari peradaban misterius yang belum ditemukan oleh siapapun. Karena dipaksa oleh Suneo dan Giant, Nobita pun langsung pulang untuk membujuk Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya. Dengan menggunakan salat pribadinya, Doraemon mulai mengambil gambar bumi dari penjuru daerah. Doraemon mengatakan untuk mencari peradaban kuno butuh waktu berhari-hari untuk menemukannya. Ketika asik mencari, Nobita disuruh oleh ibunya untuk membeli sayuran ke pasar. Nobita yang sedang berjalan melihat sebuah anjing lucu di lapangan. Tetapi dia tidak berani menghampirinya karena ibunya melarang untuk memelihara anjing. Namun di saat di supermarket, Nobita yang kasihan membeli sosis untuk anjing tersebut. Setelah pulang, Nobita mendatanginya untuk memberi makan kepada anjing itu. Namun setelah di rumah, anjing ini malah mengikuti Nobita sampai ke kamarnya. Tiba-tiba ibu Nobita mengadu kepada Nobita untuk meminta tolong mencarikan tasnya yang berisi uang belanja. Mereka Nobita bersama Doraemon mulai mencari dan ditemani oleh anjing yang ditemui Nobita. Tadi sangka anjing ini sangat pintar dan berhasil menemukan tas ibu Nobita yang terseret di semak-semak. Nobita memohon kepada ibunya agar mereka boleh memelihara anjing ini. Anjing ini yang sudah berjasa membantu mereka. Ibu Nobita pun memperbolehkan mereka untuk memelihara anjing. Doraemon bersama Nobita mulai merawat anjing ini dan memberi namanya Peko. Di pagi hari, Nobita dan Doraemon masih berusaha mencari peradaban kuno yang tersembunyi. Namun tiba-tiba Peko mengendalikan alat mereka dan menemukan sebuah peradaban misteri. Doraemon bersama Nobita yang penasaran mencoba menanyakan kepada Dekisugi. Ternyata yang mereka temukan adalah hutan kabut tebal. Dekisugi mengatakan bahwa tempat tersebut tidak dideteksi oleh sejarah karena selalu tertutup oleh kabut di pagi hari. Nobita bersama Doraemon langsung menemui teman-temannya di lapangan. Mereka sangat heran ketika Nobita membawa seekor anjing yang sangat cantik. Nobita mulai mengenalkan Peko bersama mereka. Kemudian Doraemon mulai menjelaskan rencana penjajahan mereka menuju patung misteri yang ada di hutan kabut tebal Afrika. Sebelum berangkat, Giant meminta alat-alat canggih Doraemon untuk ditinggalkan agar petualangan yang mereka lakukan lebih sungguhan dan lebih nyata. Mereka mulai melakukan perjalanan menyusuri sungai di Afrika. Namun tiba-tiba ada segerombolan buaya yang menyerang kapal mereka. Tidak sengaja karena terlalu memperhatikan gerombolan buaya. Kapal yang mereka naiki menabrak batu yang sangat besar, membuat kapal mereka bocor. Perlahan-lahan pun kapal mereka mulai tenggelam. Di keadaan darurat seperti ini, mereka malah menyesal karena meninggalkan semua alat-alat canggih Doraemon, bahkan pintu keamanan saja tinggal gagangnya. Karena mereka meninggalkan sembarangan di lapangan, tetapi Peko berusaha mengalihkan gerombolan buaya untuk menyelamatkan mereka. Tak tertugas sekelompok penduduk asli menyelamatkan Nobita bersama teman-teman. Setelah sampai di perkampungan, penduduk asli menyambut kedatangan mereka karena di hari itu bertepatan dengan hari pemujaan dewa. Kemudian mereka menanyakan bagaimana menemukan dewa patung bawang boh. Penduduk desa langsung marah jika mereka semua berusaha menemui dewa patung bawangko. Maka desa mereka akan terkena kutukan. Nobita bersama yang lainnya langsung diusir dari desa mereka. Setelah kabur dari kejaran para suku asli pedalaman, Doraemon mengubah topi yang dipakainya menjadi alat kemah serbaguna. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Namun Giant merasa bersalah akibat ingin menikmati petualangan yang sangat nyata. Mereka semua harus terjebak dalam keadaan yang berbahaya. Ditambah lagi semua alat perlindungan Doraemon ditinggal oleh mereka. Di pagi hari mereka semua melanjutkan perjalanan menuju patung Dewa Bawangko. Perjalanan mereka yang awalnya sangat seru berubah menjadi malapetaka. Rombongan singa mengejar Nobita dan yang lainnya, hingga tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Di situasi yang terjebak, Peko berlari sendirian untuk mencari pertolongan. Tetapi awan hitam dan gemuruh di langit datang seolah mereka semua diselamatkan oleh kekuatan dari patung Dewa Bawangko. Semua para singa kabur setelah melihat sosok Dewa Agung yang menyerang mereka. Nobita yang lainnya akhirnya terselamatkan dari hewan buas. Kemudian Peko muncul mendadak menemui mereka semua. Mereka mulai melanjutkan perjalanan dengan menggunakan alat yang tersisa di kantong ajaib Doraemon. Hingga mereka terjebak di dalam lembah yang menakutkan.
Tetapi Suneo menjelaskan dengan ilmu sainsnya bahwa ia menakuti mereka semua akibat fenomena alam yang ada di lembah ini. Kemudian secara ajaib, Peko tiba-tiba berbicara kepada mereka semua. Peko menjelaskan bahwa dirinya berasal dari kerajaan anjing. Peko termasuk dari keturunan anak Bawangko. Dari generasi ke-108 ekor, tidak sengaja tersesat ke dunia manusia. Dengan ajaib bisa bertemu dengan Nobita dan menggiring mereka semua untuk pergi bersama ke kerajaannya. Dia juga menjelaskan bahwa peradaban di kerajaan terbentuk akibat gempa yang dahsyat di bumi yang menciptakan batas antara dunia manusia dengan dunia anjing. Menurut teori sejarah, bangsa kera berevolusi menjadi manusia. Sedangkan di sini, Peko mengatakan bahwa mereka berasal dari bangsa anjing. Peko mulai mengarahkan mereka semua untuk menuju ke kerajaannya melalui sungai di bawah tanah. Setelah sampai, Nobita bersama yang lainnya sangat kagum dengannya. Bahkan bahwa setelah berada di sini, mereka akan berhadapan dengan musuh yang mengincar mereka. Negeri anjing sekarang sudah berubah menjadi perbudakan untuk memuaskan keegoisan Deburan yang dengan sengaja mereka tahta dari ayah. Deburan yang dengan sengaja mereka tahta dari ayah. Pekelumuranda melakukan kudeta karena dia ingin menciptakan senjata penghancur yang ditemukan oleh Dr. Kos. Ia meneliti sejarah tersembunyi tentang senjata terlarang milik bangsa anjing. Tujuan Deburanda ialah untuk menyerang bangsa manusia dan menguasai alam semesta. Ketika melakukan kudeta, Deburanda tidak hanya membunuh ayahnya Peko, namun dia berusaha membunuh semua keluarga kerajaan hingga Peko tersesat di sebuah kota dan tidak sengaja menaiki kapal yang membawanya dari Afrika menuju ke Jepang. Di saat Peko berusaha memikirkan bagaimana caranya untuk pulang, tidak sengaja dia bertemu Nobita yang menyelamatkan hidupnya. Kemudian Peko mengajak Nobita bersama yang lainnya untuk bertemu dengan Bruce, yaitu pengawal kerajaan yang selalu setia, namun Bruce sudah tertangkap oleh pasukan Deburan, dan Peko yang saat ini tidak punya siapa-siapa lagi memohon kepada Nobita dan yang lainnya untuk meminjamkan kekuatan mereka untuk melawan Deburanda. Di saat mereka berdebat karena terjebak di dalam keadaan yang berbahaya, tiba-tiba ada sebuah anak anjing yang dikejar oleh pasukan Deburanda. Peko yang lihatnya langsung menyelamatkan anak itu. Namun keberadaannya kini sudah diketahui oleh Deburanda, menceritakan bahwa orang tuanya sudah ditangkap oleh Deburanda. Maka dari itu, dia yang sedang kelaparan, dia mencuri makanan tentara. Tidak hanya orang tuanya saja, seluruh penduduk desa sudah diangkut oleh Deburanda untuk dijadikannya budak dalam menciptakan senjata penghancurnya. Nobita dan yang lainnya kasihan melihat negeri ini. Mereka pun sepakat untuk membantu Peko merebut kembali kerajaannya dari Deburanda. Di sisi lain, ternyata tentara sebelumnya melaporkan kepada Deburanda bahwa pangeran telah kembali bersama 4 monyet dan 1 ekor musang. Semua tentara dikerahkan untuk menangkap pangeran. Kemudian Nobita dan yang lainnya menyusun rencana untuk menyusup ke istana dengan menggunakan kereta yang dikemudikan oleh Cipo. Dengan menggunakan lingkaran penembus dinding, mereka semua masuk ke dalam penjara untuk membebaskan mereka. Diketahui oleh penjaga hingga para pasukan mulai berdatangan untuk menangkap mereka. Tetapi Nobita bersama yang lainnya berhasil kabur dan bersembunyi dengan menggunakan alat Doraemon. Melihat kekacauan, kerajaan Deburanda mulai membuat sayembara bagi siapa yang menemukan pangeran beserta 4 kera dan 1 ekor musang, maka akan diberi tulang selama setahun. Para warga dan pasukan mulai bersemangat untuk mencari keberadaan pangeran. Di sisi lain, melihat kekacauan yang dibuat pangeran Deburanda, mulai menyandra Putri Piana untuk memancing keberadaan pangeran. Di dalam kandang anjing ada alatnya, Doraemon. Mereka semua menyusun rencana untuk melakukan penyerangan. Namun Peko mengatakan bahwa dalam ramalan Bawangko, ketika kerajaan dalam kehancuran, maka akan ada 10 ksatria yang akan menggerakkan hati patung dewa untuk menyelamatkan kerajaan. Namun dari ungkap ramalan itu, mereka masih bingung. Tambah lagi, jumlah Nobita dan teman-teman hanya 5 orang, termasuk Doraemon. Cipo yang mengikuti mereka satu harian mulai menangis karena kelaparan. Doraemon yang bingung karena alatnya semua sudah habis, dia mengeluarkan mesin penerima janji
di mana ketika mereka membuat janji, maka mereka akan menerima hasilnya sekarang. Tetapi setelah janjinya mereka terima, di keesokan harinya mereka harus menepatinya. Di tengah malam, Peko mengajak mereka semua untuk pergi ke patung raksasa untuk membuktikan ramalan dari Bawangko. Ketika sedikit lagi sampai di patung, perjalanan mereka terhambat oleh para pasukan dari Debu Randa. Ternyata rencana mereka sudah diprediksi oleh Dr. Kos. Karena pangeran akan membuktikan ramalan Bawangko, semua pasukan beserta alat tempur yang baru saja selesai diciptakan mulai dikerahkan untuk menangkap pangeran. Walaupun Peko bersama Nobita dan teman-teman sudah terjebak oleh pasukan Debu Randa, mereka menyatukan kekuatan menuju patung raksasa. Debu Randa serta pasukannya ternyata sudah menanti di hadapan patung raksasa. Sebelum menyerang, Shizuka membuat janji dengan alat Doraemon. Dia berjanji jika mereka selamat, maka mereka akan kembali ke dunia anjing dengan menggunakan mesin waktu Doraemon untuk menyelamatkan diri mereka. Di saat pasukan Debu Randa mulai menyerang, tiba-tiba 5 kesatria dari dunia luar muncul. Debu Randa terkejut. Ternyata ramalan Bawangko menjadi terwujud. Ramalan Bawangko yang menyebutkan 10 kesatria ternyata Nobita bersama teman-teman yang datang dari waktu sebelumnya. Dengan menggunakan mesin waktu Doraemon dengan bantuan alat Doraemon yang sangat lengkap, Peko bersama yang lainnya mulai berusaha masuk ke patung raksasa menuju ruangan pengendali yaitu hati dewa. Sementara itu, Dr. Kos beserta pasukannya mulai mengerahkan kapal terbang yang dia ciptakan untuk menyerang pangeran. Namun Peko bersama teman-teman berhasil menggerakkan hati dewa yang membuat patung raksasa bergerak dan hidup. Tidak hanya itu saja, awan hitam dan gemuruh menyelimuti sekitaran patung raksasa. Patung Bawangko yang hidup mulai menyerang seluruh pasukan Debu Randa. Bahkan ia menghancurkan semua tentara penghancur ciptaan Dr. Kos. Setelah seluruh armada pasukan Debu Randa dikalahkan, bahkan Dr. Kos ditangkap untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata Debu Randa tidak ada bersama mereka. Dr. Kos mengatakan bahwa Debu Randa sudah pergi ke istana. Peko mulai ingat bahwa Putri Spina yang ada di istana mulai dalam bahaya. Di sana Debu Randa ingin membunuh Putri Spiana. Para penduduk desa sudah berada di depan istana untuk menangkap Debu Randa. Putri Spiana yang dalam bahaya tiba-tiba selamat setelah Peko kembali ke istana dengan menggunakan patung dewa. Debu Randa pun akhirnya dikalahkan oleh mereka. Kemudian cinta Peko bersama Putri Spiana kembali menyatu setelah dipisahkan oleh jarak. Di pagi hari, Nobita bersama teman-teman beserta diri mereka yang berasal dari masa depan berkumpul di istana. Shizuka menjelaskan bahwa sebelumnya dia membuat janji dengan alatnya Doraemon. Sebelum berpisah dengan diri mereka dari masa depan, mereka pun diingatkan untuk menepati janji mereka. Setelah kembali ke dunia manusia, kemudian Nobita bersama yang lainnya dijamu oleh Peko dengan hidangan yang sangat mewah di istana karena mereka sebelumnya sudah berjanji untuk makan yang banyak. Nobita bersama teman-teman yang sudah mengisi perutnya mulai berpamitan oleh Peko. Mereka semua mulai menangis karena petualangan dan kebersamaan yang sudah dilalui bersama-sama. Setelah Nobita dan yang lainnya kembali, mereka menuju ke kamar Nobita untuk kembali ke waktu sebelumnya karena Shizuka sudah berjanji akan menyelamatkan diri mereka. Kemudian setelah itu pun filmnya tamat. So, terima kasih untuk kalian semua yang masih setia untuk menonton review dari channel ini. See you in the next video. Bye-bye.